Yang mengkoreksi sedikit tadi adalah Kamis 2 November sidang hari ini. Lantas jika Hakim Konstitusi terbukti melanggar kode etik, benarkah putusan MK terkait syarat batas usia Capres-Cawapres bisa dibatalkan? Apakah akan ada bukti kuat yang bisa meyakinkan Majelis Kehormatan MK bahwa ada pelanggaran etik oleh para Hakim Konstitusi? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam, Mbak Bibit. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Bibit, bagaimana catatan Anda sejauh ini dengan berjalannya sidang MK-MK ini? Apa sebenarnya yang diharapkan dari putusan yang akan dihasilkan oleh sidang MK-MK ini? Tentu saja kami berharap nanti ada sanksi. Pertama pasti ditemukan dulu bahwa telah terjadi pelanggaran etik. Dan yang kedua adalah seberat apa sebenarnya pelanggaran etik itu. Nah, menurut kami pelanggaran etik itu sangat-sangat berpengaruh pada kualitas putusan, karena kami juga sudah melaksanakan eksaminasi putusan, jadi sudah kami periksa satu persatu secara akademik, dan hasilnya bisa sangat berbeda kalau tidak ada benturan kepentingan. Jadi harapannya bagi kami adalah untuk ada sanksi yang paling berat kalau menurut kode etik ya, itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, sejauh ini kelihatannya sudah banyak sekali dari laporan, semua uraiannya belasan ya, ada 18 laporan itu, uraiannya cukup komprehensif, termasuk yang dari kami dan beberapa pihak lain. Plus juga ada temuan-temuan tadi, CCTV yang mengungkapkan kronologi yang bisa membantu untuk menemukan kronologi sebenarnya dari rapat permusyawaratan hakim. Terus juga yang paling berpengaruh, saya kira tadi para hakim kelihatan ya di catatan tadi, menolak di wawancara wartawan, tapi sebenarnya sudah bisa terungkap juga dari pendapat berbeda mereka di dalam putusan nomor 90 yang kita persoalkan ini. Jadi kalau benturan kepentingannya sih menurut saya bahkannya terang sekali. Tinggal pengaruhnya pada putusan, karena benturan kepentingan itu kan jelas ya, jelas nama Gibrannya ditulis pula dalam permohonan yang kita masalahkan ini, dan kita tahu hubungan keluarganya dengan Anwar Usman. Nah, tinggal nanti di pembuktiannya lebih kepada dua hal sih. Yang pertama adalah bagaimana peristiwanya sehingga bisa menentukan seberat apa pelanggaran yang telah dilakukan sehingga berpengaruh pada putusan. Tapi yang kedua, pertanyaan besar kita, sebenarnya dampaknya pada putusan 90 ini apa? Ya. Sejauh mana akan bisa mengubah putusan MK yang dinilai membentangkan karpet merah begitu bagi salah satu baca pres yang sudah terdaftar di KPU saat ini? Anda sempat mengatakan waktu kami wawancarai terakhir kali mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak akan mengubah apa-apa begitu. Jadi lalu apa yang bisa diharapkan? Perbaikan seperti apa? Kalau kita bicara soal ini kan lagi-lagi sidang kode etik begitu ya. Jadi perbaikan seperti apa yang bisa diharapkan ke depan, Mbak Bibit? Ya, putusan MK-MK tidak akan mengubah apa-apa dalam arti nanti dalam amar putusannya hanya bisa menyangkut sanksi ya kode etik terhadap hakim yang bersangkutan. Tapi tentu saja bisa ada implikasinya. Nah, dan implikasi itu tidak bisa disebut dalam amar putusan MK-MK, tapi dengan terobosan-terobosan, dan saya kira itu kan yang tadi Pak Jimli tekankan, coba beri kami alasan. Sebenarnya kalau misalnya bisa dilakukan terobosan itu, bisa saja misalnya MK menyatakan, MK-MK meminta supaya MK segera memeriksa ulang atau mengkaji ulang pasal yang jadi permasalahan kita hari ini, pasal 169 huruf Q mengenai salah satu syarat Capres-Cawapres. Karena sudah ada perkara yang masuk tuh, ada 3 perkara yang masuk sudah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya hal itu bisa dilakukan, dan Prof. Jimli sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jadi memang track record-nya kelihatan bahwa Prof. Jimli ini suka membuat terobosan. Saya kira implikasi pada putusan 90 ini jadi penting. Dewan Etik seperti MK-MK memang tidak bisa misalnya menyuruh KPU mencoret nama Gibran. Tidak bisa, karena itu udah beda kewenangannya. Tapi kalau meminta MK untuk memeriksa ulang, menurut saya bisa, karena ada implikasi yang sangat serius pada putusan 90, sementara tugas Majelis Kehormatan MK ini adalah untuk mengembalikan marwah atau legitimasi MK. Jadi sangat-sangat relevan. Oke, memeriksa ulang apakah dengan komposisi hakim yang sama? Seberapa penting kemudian sidang etik ini dituntaskan sebelum gugatan yang sekarang ini juga sudah didaftarkan kembali untuk menggugat soal batas Capres-Cawapres?
sangat penting untuk segera diputus karena dan dengan harapan tentu saja Pak Hakim, terutama Ketua Anwar Usman, itu diberhentikan dengan tidak hormat, karena dengan sendirinya nanti akan ada 8 orang kan. 8 orang itu menurut undang-undang memang boleh kalau di MK, itu ada pasalnya persis di undang-undang MK. Jadi kalau ada yang bilang nggak benar itu nggak boleh kalau 8 orang, itu tidak seperti itu. Kalau undang-undang MK bilang boleh berdelapan. Nah bayangkan, bahkannya kalau dari komposisi hakim saja, 9 nih, sekarang kan 5-4. Dengan posisi Pak Anwar Usman ada di posisi yang 5. Bayangkan kalau misalnya ia dipecat, maka posisinya saja sudah 4-4. Artinya implikasi pada putusan 90 itu bisa sangat berbeda dengan situasi sekarang. Apalagi kalau diungkap betul dalam putusan MK nanti kesalahannya atau kejanggalannya dalam putusan itu di mana. Karena putusan itu kalau dibaca itu luar biasa sangat inilah nggak usah yang ahli hukum sangat berat gitu sudah bisa melihat kejanggalan-kejanggalan argumentasinya. Jadi bisa diperbaikinya di situ. Iya, Mbak Bibit, tapi ketika kita bicara soal kejanggalan, salah satu yang kemudian disoroti adalah soal konflik kepentingan gitu ya. Artinya seberapa penting kemudian konflik kepentingan ini dibuktikan melalui sidang MK ini. Misalnya kan sempat juga disoroti soal hubungan kekerabatan yang sebenarnya ada aturannya begitu. Dan kemudian juga adanya soal lobby-lobby gitu. Yang kemudian sebenarnya hampir semua hakim MK yang sudah diperiksa mengaku tidak di lobi-lobi begitu, dan kemudian juga dari Ketua MK Anwar Usman mengatakan tidak pernah melobi-lobi gitu. Jadi artinya seberapa penting kemudian ada paling tidak 2 unsur ini yang harus dibuktikan melalui sidang di MK. Ya, kalau benturan kepentingannya sebenarnya kan sudah jelas ya. Tinggal masalah yang saya kira memang akan sangat sulit diungkap oleh para hakim di publik. Nah, kita tidak tahu kan sebenarnya di dalam pemeriksaan yang tertutup itu apa sih yang mereka ceritakan. Karena ada cerita-cerita sampingan, katanya ada yang sampai nangis dan lain sebagainya. Jadi bisa saja sebenarnya ada hal lain yang mungkin kita tidak bisa label sebagai lobby, tapi ada tekanan-tekanan atau hal-hal yang mereka memang enggan untuk menceritakan ke wartawan, ke publik, ke kita. Tapi saya duga mereka sebenarnya mengungkapkan banyak sekali hal di dalam sidang MK yang tertutup itu. Nah, yang kedua, jangan lupa bahwa pengakuan dari para hakim itu kan bukan satu-satunya alat bukti. Kita juga bisa menyimpulkan, jadi circumstantial evidence gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari rangkaian peristiwa yang misalnya dari CCTV tadi ya, yang temuannya Pak Jimli misalnya. Kemudian dari apa yang diungkapkan pendapat berbedanya Pak Arief Hidayat, Hakim Arief Hidayat misalnya, itu secara rinci tuh mengungkapkan mengapa ada suatu permohonan yang sudah masuk, ditarik pada malam minggu, dimasukkan lagi, logikanya semua dalam kondisi akhir pekan yang tidak ada yang bekerja, tapi masuk. Bahkan dipublikasikan tanpa tanda tangan, itu juga sudah ada capture-nya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa menjadi bukti yang sebenarnya kuat, bahkan kalau tidak ada pengakuan langsung dari orang-orangnya ada lobby atau tidak, tapi bisa membantu para anggota majelis di MK untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi situasi yang membuat putusan diambil sedemikian rupa sehingga menguntungkan orang Gibran ya dalam hal ini yang namanya disebut dalam permohonan. Baik, terima kasih Mbak Bibit telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.